Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiradharma Kusuma Putra dari Ekonomi Syariah kelas D. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UTS Qawaid Al-Fiqhiyah dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ali. Saya akan menjelaskan dari materi 1 sampai materi 6 yang saya ketahui. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah sendiri adalah dasar-dasar atau fondasi bagi fikih. Qawaid Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus. Perbedaan serta hubungannya dengan fikih dan usul fikih. Yang pertama, fikih yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Yang selanjutnya B atau yang kedua, usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih atau kaidah dengan tujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaannya. Yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang pertama, lebih mudah menetapkan hukum Islam dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, lebih bijaksana dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu, tempat, keadaan, dan adat yang berbeda. Yang selanjutnya, mempermudah menguasai materi hukum. Selanjutnya, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analog dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang selanjutnya atau nomor 5, mempermudah orang yang berbakat fikih memahami bagian-bagian dalam hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Baik, yang materi kedua adalah al-umuru bi maqasidah. Al-umuru bi maqasidah adalah suatu perbuatan seseorang baik secara lisan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syarak sesuai dengan maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut. Sebab-sebab disyariatkan niat atau maqasid. Menurut Al-Suyuti, yang paling penting dari disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Selain itu juga untuk mengurutkan tingkat-tingkat ibadah seperti wudhu dan ghusl atau mandi dapat diartikan sebagai membersihkan diri, mencari kesegaran, tabarut, dan ibadah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu apabila seseorang memberi anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dengan tujuan atau niat menjadikan khamr atau menjual pada orang yang menjadikannya khamr, maka hukumnya haram. Yang selanjutnya materi ketiga yaitu al-yaqinu la yuzalu bi al-syak. Al-yaqinu adalah sesuatu yang menetap, kepercayaan yang pasti, teguh, dan sesuai dengan kenyataan. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan, dan sesuatu yang nyata. Dari yakin merupakan kebalikan dari syak, dan syak lawannya yakin. Ada pula yang mengartikan al-yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi. Sedangkan al-syak adalah keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Menurut Ali Ahmad Al-Nadawi mendefinisikan al-syak sebagai suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama. Dalam arti tidak bisa ditajrikan salah satunya. Ketika seseorang ragu tapi tidak ada
suatu pendukung lain yang bisa meyakinkan atau membatalkan keraguan yang ada pada dirinya, maka hal semacam itu tidak termasuk dalam kategori al-syak. Karena hal itu bisa dikaji atau dikuatkan salah satunya dengan yang lebih meyakinkan. Namun, ketika tidak ada penguat dari salah satunya dan betul-betul ragu tidak bisa menentukan salah satunya, maka inilah yang dinamakan al-syak. Materi selanjutnya, materi yang keempat, al-masyakhah tajalibu taishir. Pengertiannya adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariah meringankannya sebagai mukallaf, mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Banyak naskah yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan al-masyakhah tajalibu taishir cukup membuktikan bahwasanya pengaplikasian kaidah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berpikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad. Al-masyakhah yang dimaksud di sini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya uzur. Hukum syariah yang mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf. Maka syariah menawarkan pilihan hukum secara subjek hukum sanggup melakukannya. Kaidah masyakhah tajalibu taishir ini memberikan ruang yang sangat luas bagi umat muslim mukallaf dalam menjalankan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mudah dan tanpa menghadapi kesulitan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam, seperti dalam hal melaksanakan ibadah maupun dalam konteks keorganisasian. Di samping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat 15 kemudahan. Dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga kaidah ini tidak dipersalahgunakan. Materi yang kelima atau materi selanjutnya adalah kaidah al-dararu yuzallu. Kaidah al-dararu yuzallu adalah kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan bila digeneralkan semua wujud kemudaratan, baik kecil atau besar dihilangkan. Sumber kaidah al-dararu ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Cabang-cabang al-dararu yazallu sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama ada doror, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia. Apabila dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Yang kedua, hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan dan menegati kerusakan. Yang ketiga, manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan sesuatu yang layak. Yang keempat, zinah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika. Yang kelima, fudul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Materi yang selanjutnya, materi yang keenam atau yang terakhir adalah kaidah al-adatu muhakkamah. Al-adah sebagai pengulangan sesuatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang.
Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-adah, yaitu al-urf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Definisi kaidah al-adah muhakkamah adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi Qawaid al-Fiqhiyah ini. Bila ada kurangnya mohon maaf, ada salah kata ucapan mohon maaf. Itu datangnya dari saya. Jika ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.